Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Dr. Prita, saya dokter yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu, saya sedang bicara dengan siapa? Saya dengan nama saya Pak Nyoman. Bapak Nyoman, umurnya berapa Pak? 50 tahun. 50 tahun. Bapak tinggal di mana Pak? Di Tabanan. Tabanan. Baik, Bapak datang dengan keluhan apa ya Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa akhir-akhir ini nafsu makan saya bertambah, sering merasa haus dan minum, terus sering kencing. Dengan adanya banyak makan, banyak minum, saya takut berat badan saya naik. Saya mencoba untuk melakukan timbang berat badan, ternyata timbangan berat badan saya justru menurun. Baik Bapak, untuk keluhannya tersebut sekarang berdasarkan keluhan itu, sekarang saya akan melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik ya Bapak, yang bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis Bapak nanti. Jadi untuk prosedurnya saya akan melakukan wawancara, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai riwayat penyakit Bapak yang sekarang, riwayat penyakit Bapak yang dahulu, dan juga riwayat penyakit di keluarga Bapak. Untuk pemeriksaan fisik, saya akan melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis berdasarkan keluhan Bapak. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sekarang saya akan melakukan wawancara Bapak ya. Baik Bapak, sekarang saya akan mulai wawancaranya Pak ya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, untuk keluhan Bapak itu adalah sering makan, sering minum, dan sering kencing, tapi berat badannya tetap rendah Pak ya, malah cenderung turun. Untuk keluhan ini sudah sejak kapan Bapak rasakan Pak? Sejak seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu Pak ya. Lalu untuk keluhan Bapak ini Bapak rasakan setiap hari atau ada hari-hari tertentu Pak? Setiap hari. Setiap hari. Selain keluhan yang tadi itu, apakah ada keluhan lain Pak? Ada, dengan keadaan saya adalah badan terasa lemas, terus kaki kesemutan kedua belah kaki. Oh, kedua kaki ya Pak ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan untuk riwayat penyakit terdahulu Bapak Pak ya. Untuk Bapak dulu, apakah pernah melakukan pengobatan atau minum obat-obatan tertentu begitu Pak? Belum pernah. Belum pernah Pak ya. Untuk pengobatan ini, apakah Bapak sekarang ini sedang dalam pengobatan atau minum obat Pak? Belum. Tidak ya Pak ya. Lalu pada saat Bapak masih kecil mungkin Bapak ingat pernah diceritakan ada mengalami penyakit tertentu mungkin Pak masih kecil? Tidak ada. Tidak ada Pak ya. Lalu Bapak apakah memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi atau hiperkolesterol seperti itu Pak? Punya hipertensi. Penyakit hipertensi Pak ya. Baik, selanjutnya apakah Bapak pernah mengalami penyakit seperti infeksi gitu Pak? Mungkin infeksi mulut, gigi, mungkin penyakit infeksi gitu pernah Pak? Tidak pernah Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan untuk riwayat di keluarga Bapak. Apakah di keluarga Bapak ada riwayat pernah mengalami penyakit atau keluhan yang sama seperti Bapak? Ada riwayat dari orang tua, ibu, bapak adalah kencing manis. Oh, kencing manis Pak ya orang tuanya. Lalu selanjutnya untuk pola makan Bapak biasanya itu bagaimana Pak ya? Makan kesehariannya? Ya, biasa-biasa saja. Tidak meningkat ya Pak makanannya? Meningkat, jadi nafsu makan meningkat. Jadi makannya berapa kali sehari jadinya Pak? Bisa sampai lebih dari 3 kali, 4 kali. 4 kali sehari Pak ya. Untuk aktivitas fisiknya bagaimana Pak untuk olahraganya? Jadi aktivitas fisik jelas berkurang karena badannya lemas. Berarti tidak ada aktivitas fisik Pak Tidak ya? ada aktivitas fisik. Lalu apakah Bapak ada merokok atau mengkonsumsi alkohol Pak? Tidak ada. Tidak Pak ya. Baik, untuk selanjutnya karena tidak ada konsumsi alkohol, tidak merokok, dan aktivitas fisik juga berkurang Bapak ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah selesai. Baik Bapak, mengenai keluhan Bapak ini, apakah Bapak sudah sempat mencari informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Bapak? Jadi pernah kami mencarinya lewat internet atau di Google, di HP, bahwa keluhan yang saya rasakan seperti ini adalah diindikasikan merupakan sakit kencing manis. Kencing manis ya Bapak, baik. Jadi sekarang karena pertanyaan yang sudah saya tanyakan, sekarang saya akan menyimpulkan hasil wawancara hari ini Pak ya. Baik, Bapak Nyoman, usia 50 tahun, tinggal di Tabanan, datang dengan keluhan bertambahnya nafsu makan, jadi makannya sering, bertambahnya selalu merasa haus, jadi minum terus, kencing sering, dan juga tapi berat badannya malah turun.
tidak ada riwayat pengobatan, sekarang tidak dalam pengobatan, pada saat masih kecil juga tidak ada sakit apapun, ada riwayat penyakit hipertensi. Di keluarga orang tuanya memiliki riwayat penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Lalu untuk kesehariannya makannya berlebih karena memang nafsu makannya meningkat, tidak ada aktivitas fisik, dan Bapak memiliki riwayat penyakit hipertensi dengan keluhan lain seperti kesemutan pada kedua kaki dan lemah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk lebih menegakkan lagi diagnosis keluhan Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik, Bapak bisa ke bed pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Terima kasih. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan Pak ya. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Bapak Pak ya, dalam posisi tidur. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan atau penghitungan pada nadi Bapak Pak ya. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak yang bernama pemeriksaan funduskopi Pak ya. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut dan juga kelenjar yang ada di leher Bapak yang bernama kelenjar tiroid Pak ya. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Bapak untuk mengetahui apakah ada kelainan atau gangguan pada jantung Bapak Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Bapak Pak ya. Jadi di sini pada kaki Bapak tidak terlihat adanya kelainan ataupun perubahan bentuk. Juga tidak terlihat adanya pembesaran pembuluh darah Pak ya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Masih terasa kan saya disentuh Pak? Masih. Ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit Bapak untuk mengetahui apakah ada kelainan pada kulit Bapak atau kulit kering Bapak ya. Baik. Baik Bapak, karena pemeriksaan fisiknya sudah selesai, sekarang saya akan menyimpulkan untuk hasilnya Pak ya. Jadi tadi untuk pemeriksaan tinggi badan itu 175 cm, pemeriksaan berat badan 70 kg, untuk tekanan darahnya 140/80. Jadi itu sudah meningkat Pak ya. Lalu untuk nadinya itu juga pemeriksaan dari nadinya itu masih normal. Lalu untuk pemeriksaan rongga mulut dan kelenjar tiroid itu juga masih normal Pak ya. Lalu untuk pemeriksaan jantung tadi tidak ada, masih normal juga, tidak ada kelainan. Begitu pula dengan pemeriksaan kaki dan pemeriksaan kulit dan juga pemeriksaan funduskopi, semuanya masih dalam batas normal. Nah, sekarang saya akan menyarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan ke lab untuk menegakkan diagnosis apakah Bapak terkena penyakit kencing manis atau tidak Pak ya. Jadi nanti Bapak harus pergi ke lab, di sana akan dilakukan pemeriksaan gula darah dan juga HbA1c di sana untuk mengetahui apakah Bapak memiliki penyakit DM atau tidak. Baik Bapak, jadi apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Ada dokter, kalau saya mempunyai penyakit seperti ini bagaimana ya? Baik Bapak, apabila selama Bapak melakukan pemeriksaan lab dan ternyata Bapak memang terdiagnosis memiliki penyakit diabetes mellitus, Bapak bisa datang ke sini lagi untuk dilakukan konseling Bapak ya. Jadi nanti Bapak bisa datang ke sini untuk dilakukan konseling. Apakah ada lagi pertanyaan Pak? Tidak ada. Baik, kalau itu saja saya akhiri untuk pemeriksaan hari ini. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Dokter Prita. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. Prita, saya dokter yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Pak Nyoman. Bapak Nyaman, usia berapa Pak? 50 tahun. Baik Bapak, pada hari ini saya akan melakukan konseling mengenai penyakit yang sedang Bapak derita, yaitu penyakit diabetes mellitus tanpa komplikasi atau penyakit kencing manis. Jadi tujuan konseling ini adalah untuk melakukan pengelolaan terhadap penyakit Bapak supaya tidak tambah buruk Bapak ya. Sebelum saya melakukan konseling ini, apakah Bapak sempat mencari informasi mengenai apa itu penyakit kencing manis Bapak? Sempat bahwa penyakit kencing manis adalah merupakan meningkatnya kadar gula darah yang ada di. Ya, betul sekali Bapak. Jadi penyakit kencing manis ini adalah peningkatan kadar gula darah ya Pak ya. Lalu sebelum ini saya juga ingin menjelaskan bahwa penyakit kencing manis atau diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan. Jadi ini merupakan kondisi yang permanen, tapi dia bisa dikendalikan supaya tidak makin buruk Pak ya. Tentu saja seperti semua penyakit, jadi penyakit ini perlu pengendalian dan pemantauan yang sangat ekstra, karena apabila kadar gula darah ini semakin meningkat, tentunya akan muncul komplikasi-komplikasi yang sangat berbahaya Pak ya. Nah, seperti pemeriksaan yang sudah kita lakukan sebelumnya, Bapak kan juga sempat bilang Bapak memiliki riwayat hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan salah satu penyulit dari penyakit diabetes mellitus ini yang dapat membuat penyakit diabetes mellitus ini menjadi memunculkan komplikasi yang tentu saja berbahaya Bapak ya. Tapi tentu saja bisa dikendalikan. Jadi kadar gula darah ini harus sangat dikendalikan dan harus dicek dengan teratur. Sebenarnya untuk pengukuran gula darah
darah ini harus dilakukan secara teratur. Bapak bisa sebenarnya melakukan pengukuran ini di rumah Bapak ya, secara mandiri, tapi itu menggunakan alat dan Bapak tidak diharuskan untuk memiliki alat itu di rumah, karena Bapak bisa pergi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Jadi itu harus dilakukan pemeriksaan secara teratur Bapak ya. Lalu untuk memastikan bahwa kadar gula darahnya tetap dalam batas yang normal, itu dalam batas yang sesuai, itu bisa dilakukan dengan intervensinya itu bisa intervensi farmako atau menggunakan obat, dan non farmako yang tidak menggunakan obat. Yang tidak menggunakan obat itu seperti terapi nutrisi medis, lalu dengan aktivitas jasmani. Nah, dimana ini harus diperhatikan dengan baik itu jasmani maupun terapi nutrisi medisnya, karena apabila Bapak melakukan pola makan yang salah, untuk nutrisinya ini Bapak makan yang salah, itu bisa menimbulkan kondisi yang namanya hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu adalah kondisi di mana kadar gula darah Bapak itu sangat rendah, yang bisa gejalanya itu seperti lemas, lelah, jadi itu sangat mengancam nyawa, jadi harus dihindari Bapak ya. Nah, selain itu aktivitas jasmani juga penting, yang nanti juga akan saya jelaskan. Lalu selain itu ada juga perawatan kaki, karena Bapak sempat mengeluhkan kesemutan kan Pak ya. Nah, penderita DM ini sangat rentan terhadap permasalahan di kakinya, dan terutama karena kaki itu sering tidak dilihat, jadi kita tidak terlalu memikirkan, bisa saja luka tanpa kita sadari, dan itu sangat berbahaya. Jadi kakinya itu kaki, tangan, seluruh tubuh itu perlu diperhatikan, terutama di kaki Pak ya. Memang penyakit ini sangatlah berbahaya, tapi Bapak jangan cemas, jangan merasa takut, karena penyakit ini bisa dikontrol dan dikendalikan selama Bapak melakukannya secara benar Pak ya. Baik, apakah Bapak dari awalan tersebut, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan Pak? Tidak ada. Baik, kita selanjutnya sekarang saya lanjutkan ke terapi nutrisi medis Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi nutrisi medis. Tujuan terapi nutrisi medis ini adalah untuk mengontrol kadar gula darah Bapak supaya tidak berlebih dan juga tidak terlalu rendah Pak ya. Nah, untuk nutrisi yang Bapak butuhkan ini bisa dihitung menggunakan rumus Broca. Rumus Broca ini dihitung dengan menggunakan berat badan ideal Bapak. Untuk berat badan Bapak seperti yang sudah diukur tadi, itu kan 70 kg Bapak ya. Nah, sudah saya hitung untuk berat badan idealnya itu adalah 67,5 kg Pak ya. Nah, berdasarkan itu untuk kebutuhan kalori Bapak jadi adalah 20.025 kalori per hari. Nah, dari berat badan Bapak 70 kg dan berat badan idealnya adalah 67,5, jadi masih berlebih sekitar 2,5 kg Pak ya. Jadi akan sangat lebih baik itu apabila bisa diturunkan. Nah, untuk terapi nutrisi medis ini Bapak harus disesuaikan pola makannya. Jadi untuk makannya tetap 3 kali sehari dengan porsi yang sesuai. Jadi nanti untuk kebutuhannya seperti karbohidrat itu harus disesuaikan. Karbohidratnya sebaiknya yang dimakan itu adalah yang berserat tinggi, bisa dipakai roti gandum, jagung, singkong. Jadi bisa diganti mungkin pagi hari Bapak makan roti gandum, siangnya makan nasi, malamnya mungkin bisa diganti dengan singkong. Jadi tidak harus selalu nasi. Lalu kebutuhan lemak juga harus diperhatikan, protein, dan Bapak masih bisa mengkonsumsi buah dan sayur tentu saja, tapi yang harus dibatasi itulah konsumsi gulanya Pak ya, supaya tidak makin meningkat gula darahnya. Jadi harus sangat dibatasi untuk konsumsi gulanya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, terapi nutrisi medis ini akan saya rujuk Bapak ke tim gizi medis Bapak ya. Nanti akan saya buat surat rujukannya. Di sana akan lebih dijelaskan lagi mengenai nutrisi yang harus Bapak dapatkan kesehariannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terapi nutrisi medis. Apakah Bapak sudah paham Pak? Sudah Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang saya akan menjelaskan ke aktivitas ke latihan jasmaninya Bapak ya. Selain terapi nutrisi medis, jasmani itu juga sangat penting untuk mengontrol kadar gula darah Bapak. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan ini, untuk aktivitas fisik ini sebaiknya dilakukan 3-5 kali seminggu, dan sehari itu bisa sekitar 30 menit Bapak ya. Jadi untuk jenis-jenis aktivitas yang bisa Bapak lakukan itu seperti berjalan kaki atau jogging, bersepeda, berenang, itu bisa dilakukan. Tapi jangan juga Bapak melakukan olahraga-olahraga yang terlalu berat Bapak ya. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu bisa dilakukan. Mungkin itu saja untuk latihan jasmani. Apakah Bapak sudah paham Bapak? Sudah Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, baik Bapak. Selanjutnya untuk terapi obatnya Bapak ya, berdasarkan hasil pengukuran kadar gula darah Bapak dan juga pengukuran HbA1c yang sudah Bapak lakukan sebelumnya,
saya akan memberikan Bapak obat metformin untuk mengontrol kadar gula darah Bapak. Nah, jadi untuk obat ini akan saya resepkan sebentar lagi. Obat ini nanti akan diminum 3 kali sehari Pak ya, sebelum makan. Jadi pas Bapak mau makan pagi, siang, malam itu diminum dulu obatnya, baru Bapak bisa makan. Obatnya ini diminum setiap hari Pak ya, dan nanti seperti biasa untuk diatur, dikontrol untuk kadar gula darahnya nanti Bapak bisa datang ke sini lagi untuk diukur kadar gula darahnya ya Pak ya. Mungkin obatnya itu saja. Apakah ada yang Bapak ingin tanyakan mengenai obatnya Pak? Tidak ada. Baik Bapak, untuk obatnya akan saya resepkan. Saya tulis dulu resepnya sebentar Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa ambil obatnya di apotek Bapak ya. Ini untuk resepnya Bapak. Dan di sini akan saya buatkan surat rujukan juga. Ini surat rujukannya Bapak ya, untuk ke tim gizi medis. Baik Bapak, sekian konseling yang bisa dapat saya berikan. Apakah Bapak ada memiliki pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Dr. Prita.